adik-adik. Wah, senangnya hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Siapa yang udah mandi? Siapa yang udah sarapan? Wih, kakak lihat hampir semua ya sudah mandi, udah sarapan. Keren. Adik-adik, sebelum ibadah sekolah minggu online dimulai, pastikan adik-adik sudah mandi dulu ya. Udah sarapan, udah seger, udah semangat, karena kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan kondisi yang baik, dengan pakaian yang baik, dengan sikap yang baik, serta hati dan pikiran yang baik. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setia yang sudah Dia berikan kepada kita. Mari adik-adik, kita mau memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, tolonglah kami masing-masing di rumah kami supaya kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan baik. Kami mau memuji Tuhan dengan semangat dan mau mendengarkan firman Tuhan nanti dengan sikap yang baik pula. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang punya best friend? Best friend itu artinya apa ya? Sahabat. Wah, siapa nih yang punya sahabat? Ada? Wah, pasti seneng banget ya punya sahabat. Kalau kita lagi sedih, kita bisa cerita ke sahabat kita. Kalau kita lagi senang, kita juga bisa ajak dia senang sama-sama. Main sama-sama, belajar sama-sama. Wah, coba kalian sebutkan nama sahabat kalian. Wih, pasti beda-beda ya, banyak ya. Nah, tapi kakak mau kenalin nih satu sahabat kita yang gak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menghibur kita, selalu menemani kita dimanapun kita berada. Siapa yang mau kenal? Yes, namanya adalah Tuhan Yesus. Ada lagunya loh. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya
Wah, seneng banget. Kita semua ternyata punya satu sahabat yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada buat kita karena kasih setianya yang amat besar. Mari kita bernyanyi bagi Dia selamanya. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi adik-adik. Judulnya, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turut temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Nah, adik-adik, sebentar lagi tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Penasaran siapa yang akan cerita hari ini? Ceritanya tentang apa ya? Nah, mari kita duduk dengan sikap yang baik. Kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita nyanyikan satu lagu, Ku Suka Menuturkan. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Suka menuturkan ceritamu Dia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita ulang satu kali lagi. Ku suka menuturkan ceritamu Dia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Kaleb di Sekolah Minggu pada hari ini. Sebelum kakak mulai cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Doa dimulai. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita
Tuhan tolong berkati supaya kami bisa duduk diam, mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu Tuhan kita luar biasa? Sehebat apa sih Tuhan? Lebih hebat daripada dia. Nih, sebelah kanan kakak nih, ada Thanos. Wah. Lebih hebat daripada Thanos. Iya adik-adik, Tuhan itu lebih hebat daripada Thanos. Karena Tuhan menciptakan semua yang ada di dalam dunia ini. Masuk kita semua. Sedangkan Thanos diciptakan oleh seorang manusia yang bernama Jim P. Starlin. Nah, nanti bisa di Google aja adik-adik. Tapi setelah kebaktian ya. Selain itu, Tuhan juga merupakan pahlawan loh bagi kita. Ia memberikan kita pertolongan di saat kita benar-benar membutuhkan pertolongan itu. Pertolongan Tuhan itu sangat tepat waktu. Gimana adik-adik? Benar nggak? Pertolongan Tuhan sangat tepat waktu loh. Coba, kakak mau dengar dulu. Ya, tapi setelah kakak dengar, kok ada yang bilang, masa sih? Wah, oke. Kalau kayak gitu, kakak mulai aja ceritanya. Biar nggak ada yang bilang, masa sih? Nah, biar kita sekalian tahu bagaimana Tuhan Yesus yang Maha Kuasa bisa menjadi pahlawan bagi kita semua. Adik-adik, Tuhan Yesus memiliki 3 sahabat yang tinggal di Betania. Sahabatnya ada 3. Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka bertiga ini bersaudara, jadi kakak beradik ya. Nah, pada saat itu Lazarus sedang sakit. Namun Tuhan Yesus sedang tidak ada di Betania, di tempat mereka. Saat itu Tuhan Yesus sedang ada di Yerusalem. Maka Marta dan Maria mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mendengar kabar tersebut bahwa Lazarus sedang sakit. Tapi Tuhan Yesus masih tinggal di Yerusalem selama 2 hari lagi lamanya. Murid-muridnya menanyakan, kenapa Tuhan Yesus tidak pergi? Tuhan menjawab bahwa penyakit itu tidak menyebabkan kematian, malah akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, mendengar hal itu, murid-murid tenang. Mereka berpikir, wah, Lazarus akan segera sembuh ini. Yakin kita. Kemudian setelah 2 hari berlalu, Tuhan Yesus menerima kabar lagi dari Maria dan Marta. Di hari itu, Tuhan Yesus baru mengajak para murid untuk berangkat ke Betania. Lazarus sedang tertidur. Aku atau Tuhan Yesus ke sana untuk membangunkan Lazarus dari tidur. Murid-murid berpikir, kalau Lazarus sedang tidur, wah berarti sebentar lagi ia akan sembuh. Maka murid-muridnya pun tenang. Tapi kenapa Tuhan Yesus harus pergi membangunkan Lazarus kalau dia bisa sembuh dengan tidur? Para murid bingung. Tapi mereka tetap berjalan bersama Tuhan Yesus ke Betania. Begitu tiba di Betania, banyak orang menangis dan memakai pakaian hitam. Ada apa ya? Kok semua orang menangis? Kalau Lazarus sembuh, kan harusnya semua orang bahagia. Murid bingung. Lazarus sudah mati, kata Tuhan Yesus. Murid kaget. Wah, dia mati Tuhan. Murid tidak berpikiran bahwa Lazarus sudah mati, tapi Lazarus sudah sembuh. Sebelum murid-murid sempat bertanya, Marta dan Maria mendatangi Tuhan Yesus sambil menangis. Maria sangat sedih, sampai tidak bisa berkata-kata. Sedangkan Marta masih sempat berbicara dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan datang ke sini lebih cepat, pasti Lazarus tidak akan mati, kata Marta.
sambil menangis. Tuhan Yesus pun sangat sedih melihat dua sahabatnya yang menangis. Bukan cuma dua sahabatnya yang menangis, tapi juga orang-orang Betania yang lain. Maka Tuhan Yesus akhirnya mengatakan, coba antar aku ke kubur Lazarus. Maka Maria, Marta, murid-murid Tuhan Yesus, dan orang-orang kota Betania yang mengantar Tuhan Yesus ke kubur Lazarus. Sambil berjalan, Tuhan Yesus berkata kepada Maria dan Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun dia sudah mati. Dan kemudian Tuhan Yesus terus berjalan bersama rombongannya ke kubur Lazarus. Kubur Lazarus berbentuk seperti gua yang ditutup oleh sebuah batu besar. Sesampainya rombongan Tuhan Yesus di kubur Lazarus, Tuhan Yesus meminta kubur itu dibuka. Marta mencegahnya, karena Lazarus sudah 4 hari mati. Pasti sudah berbau. Tapi Tuhan tetap mau kubur itu dibuka. Setelah kubur itu dibuka, Tuhan Yesus mengucap syukur dan berkata, Lazarus, marilah keluar. Seketika itu juga terlihat bayangan dari dalam kubur. Semua orang kaget dan takut melihatnya. Apakah itu setan? Apakah itu zombie? Ataukah itu mumi? Bukan. Itu bukan zombie, bukan mumi, ataupun setan. Maria dan Marta mengenali bayangan itu. Itu adalah bayangan Lazarus. Lazarus yang masih ada kainnya menutupi seluruh tubuh dan mukanya, itu berjalan dari dalam kuburnya, seperti dia tidak mati. Seperti itu. Maka Tuhan Yesus meminta orang-orang untuk melepaskan kain-kain itu dari Lazarus. Orang-orang Betania yang melihatnya kaget. Ada yang percaya, ada yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Namun ada juga yang tidak percaya. Walaupun begitu, yang dilakukan Tuhan Yesus adalah benar adanya, yaitu Lazarus yang sudah mati selama 4 hari benar-benar hidup kembali. Hidup kembali ya, bukan menjadi zombie yang kalau di game-game atau di film-film gitu, atau mumi yang badannya kain semua perban. Tidak. Tapi Lazarus bangkit dengan sempurna. Jadi dia menjadi Lazarus seperti sebelum dia mati. Itulah cerita bagaimana Tuhan Yesus memperlihatkan kuasa. Tuhan Yesus juga menjadi pahlawan bagi Maria dan Marta di saat yang paling tepat. Di saat dimana Maria dan Marta ini sangat sedih adik-adik. Adik-adik, tidak hanya Maria dan Marta, tapi Tuhan Yesus juga siap membantu kita dalam menghadapi masalah kita. Kita semua. Apalagi ketika kita menghadapi kesulitan. Tuhan Yesus sangat senang jika kita sering berdoa kepadanya. Sering mengandalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita tidak selalu menyenangkan. Kadang kita merasa sedih seperti Maria dan Marta. Tapi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir sama sekali adik-adik. Saat senang, saat sedih, dalam kehidupan kita selalu ada Tuhan Yesus yang beserta kita. Mungkin selama kita berdoa, Tuhan Yesus belum menjawab doa kita. Tetaplah berdoa adik-adik. Terus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjawab doa kita suatu hari nanti apabila waktunya sudah tiba. Sekian dulu cerita hari ini. Mari kita lanjut ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 40 yang berbunyi. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Satu kali lagi adik-adik. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya,
engkau akan melihat kemuliaan Allah. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyiapkan kotak persembahan dan memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak tersebut. Seperti ini. Nanti, jika Tuhan sudah memberikan kesempatan yang baik untuk kita ke gereja, adik-adik bisa membawa kotaknya ke gereja. Atau adik-adik juga bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada minggu hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah membantu kami dalam memberikan persembahan ini. Tuhan tolong berkati persembahan ini supaya berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah sekali lagi. Tuhan tolong supaya cerita hari ini boleh kami ingat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini ibadah kita sudah selesai. Selamat beraktivitas yang lainnya adik-adik. Ingat, tetap semangat, jaga kebersihan. Jangan lupa dan jangan bosan-bosan untuk mencuci tangan. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa di lain kesempatan. Halo teman-teman. Sebentar lagi kita mau ada acara spesial loh. Wah, acara apa? Ibadah Jumat Agung dan Paskah Komisi Anak GKI Guru Sehari. Kapan acaranya? Jumat 15 April 2022 dan Minggu 17 April 2022. Acaranya sesuai jenjang kelas. Betul sekali, teman-teman bisa mengikuti sesuai jenjang kelas ya. Ketinggalan ya teman-teman. Ayo catat ya tanggal dan jamnya. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.